Mana ya mic aku? Oke guys, sudah mulai videonya. Waduh, oke. Jadi mungkin video ini sangat panjang ya teman-teman. Jadi kalian bisa siapkan kopi atau teh atau cemilan buat teman nonton santai. Oh ya, video ini saya jamin tidak akan membuat kalian itu jadi ateis atau agnostik ya teman-teman. Kalau kalian mau membantah argumen saya boleh aja, tapi tolong tontonnya sampai akhir. Karena kalau kalian nontonnya hanya setengah-setengah, takutnya iman kalian itu bakalan terganggu atau karena kalian mungkin salah paham dengan menyerap informasi yang salah dari video saya nanti. Oke, stay calm, jangan takut, santai aja. Mari kita mulai videonya. Oke, jadi teman-teman, katanya itu orang yang percaya manusia itu memiliki nenek moyang dari kera adalah orang kafir, teman-teman. Secara bahasa, kafir sendiri artinya adalah orang dengan pemikiran tertutup yang tidak mau menerima bukti sebuah fakta, teman ya. Contohnya itu kayak orang kafir yang udah melihat bukti kenabian Nabi Muhammad, namun mereka masih tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad. Mungkin dengan alasan ego atau mungkin alasan karena mereka mempertahankan tradisi dan akhirnya mereka itu menjadi kafir. Namun secara bahasa Inggris, kafir itu memiliki istilah arti yaitu close-minded. Atau lawan kata dari close-minded itu adalah open-minded, teman-teman. Open-minded itu pemikiran terbuka. Jadi mereka itu menerima sebuah fakta dari pihak lain tanpa mempedulikan ego, tanpa mempedulikan tradisi, teman. Ya. Jadi yang penting itu ya sebuah fakta itu pokoknya logis diterima aja, teman-teman. Seperti itu. Namun teman-teman, kalau kita lihat kebanyakan orang yang tidak percaya bahwa manusia itu memiliki nenek moyang yang sama dengan kera atau istilahnya mereka itu tidak mempercayai ilmu biologi dan sains. Mereka itu justru adalah orang yang close minded teman-teman, yang tidak menerima fakta dan bukti sains. Karena mungkin egonya mereka atau mungkin karena mereka itu mencoba untuk mempertahankan tafsiran dari kitab mereka ya teman-teman. Lalu kalau begitu, apakah Quran, Bible, dan sains itu tidak saling beriringan, teman-teman? Atau salah satu dari mereka itu salah, teman-teman? Enggak, teman-teman. Jadi menurut saya, sains dan kitab suci itu bisa aja sama-sama benar, teman-teman. Loh, kok bisa, Bang? Oke, chapter satu ini adalah chapternya argumentasi para ilmuwan yang menganggap bahwa manusia itu berevolusi dari hewan, teman-teman. Oke, jadi begini argumentasinya. Dalam ilmu biologi ada istilah yang bernama DNA. Simpelnya, DNA ini sebuah kode gitu di dalam sel kita yang tersusun dari 5 atom, teman-teman, yaitu karbon, fosfor, terus nitrogen, oksigen, dan satunya apa ya? Hidrogen, teman-teman ya. Oke, dari 5 unsur tadi, teman-teman, karbon, fosfor, hidrogen, nitrogen, dan oksigen, itu membentuk sebuah kode yang disebut sebagai kode genetik. Kode genetik ini fungsinya adalah mengatur bagian tubuh suatu makhluk hidup. Contohnya itu kayak, misal kode genetik A itu bikin rambut menjadi hitam, atau kode genetik B itu bisa menjadi rambutnya menjadi pirang. Seperti itu, teman-teman ya. Nggak hanya rambut, bisa aja mengatur warna kulit, bisa aja mengatur bentuk mata, atau jenis kelamin kalian, teman-teman. Jadi semua itu diatur oleh kode dari DNA kalian, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, semakin mirip DNA suatu individu dengan individu yang lain, maka akan menjadi semakin mirip pula fitur tubuh mereka. Contohnya itu kayak kakak dan adik. Mungkin mereka itu berdua terlihat sangat mirip ya teman-teman. Itu karena DNA mereka itu juga mirip. Kenapa kok bisa mirip? Ya karena basically adik dan kakak tersebut mendapatkan DNA-nya itu dari orang tua yang sama. Jadinya dua orang ini sangat mirip teman-teman ya. Terus kemudian agak jauh lagi kekerabatannya, mereka itu akan menjadi sangat agak berbeda teman-teman ya. Contohnya itu kayak orang Indonesia dengan sesama orang Indonesia itu akan lebih mirip daripada orang Indonesia dengan orang dari Eropa atau orang dari Afrika, teman-teman ya. Itu karena nenek moyang orang sesama Indonesia itu lebih dekat, teman-teman, daripada orang Indonesia dengan orang Eropa, teman-teman ya. Kemudian ilmuwan itu gak hanya membandingkan DNA dari manusia aja, teman-teman. Hal yang gila itu, ilmuwan juga membandingkan DNA manusia dengan hewan-hewan lain, dengan tumbuhan, dengan jamur, bahkan dengan DNA-nya bakteri, teman-teman. Untuk mencari tahu
makhluk mana yang paling berkerabat dekat dengan manusia, teman? Hasilnya teman-teman sangat mengejutkan. Dalam tes DNA itu, hasilnya sangat bervariasi teman-teman ya. Di mana dalam tes DNA itu, simpanse ternyata memiliki kemiripan paling dekat dengan manusia dibandingkan dengan hewan lainnya seperti singa, ikan, burung, ya kan teman-teman. Kemiripan manusia dengan simpanse ini memiliki persentase sekitar 99%. Wow, hampir mirip banget. Sisa 1% doang loh. Namun hal ini juga logis teman-teman, karena simpanse sendiri memiliki fitur tubuh yang mirip juga dengan manusia dibandingkan hewan-hewan lainnya teman-teman ya. Seperti contohnya itu simpanse dengan manusia sama-sama memiliki 5 jari, kemudian sama-sama memiliki 2 lengan, nggak kayak hewan-hewan lainnya yang berjalan memakai 4 kaki, nggak punya lengan, ya kan. Kemudian juga kapasitas otaknya yang hampir mirip, yang lebih cerdas dari hewan-hewan biasanya teman-teman. Dan karena kemiripan DNA-nya simpanse dan manusia ini sangat dekat teman-teman ya. Jadi para ilmuwan itu menyimpulkan bahwa nenek moyang manusia dengan simpanse itu lebih dekat daripada nenek moyang manusia dengan hewan-hewan lainnya. Jadi mereka itu menyimpulkan bahwa manusia itu berevolusi lebih dekat dengan simpanse dari nenek moyang yang sama yang disebut sebagai primata awal. Agak jauh lagi teman-teman. Ternyata kelompok primata ini memiliki kemiripan DNA lebih dekat dengan jenis binatang mamalia lainnya dibandingkan dengan jenis hewan-hewan lainnya seperti reptil dan burung, teman. Yaitu sekitar 89 sampai 94%. Hewan mamalia itu seperti sapi, eh, singa, pokoknya hewan yang bisa menyusui anaknya, teman, ya. Oke, dari sini teman-teman, para ilmuwan itu berpendapat bahwa sebelum adanya primata yang berevolusi menjadi manusia, para primata ini memiliki nenek moyang awal, yaitu mamalia awal. Nah, jadi sebelum ada primata, itu adanya cuma mamalia awal, teman-teman. Kalau kita urutin lagi dari rekam jejak DNA manusia, setelah kita berevolusi dari primata, kemudian primata berevolusi dari mamalia, ternyata para mamalia awal ini berevolusi dari amfibi awal, teman. Kemudian para amfibi awal ini berevolusi dari jenis ikan. Jenis ikan ini berevolusi menjadi vertebrata, teman-teman. Dan kemudian pada ujungnya mereka itu berevolusi dari protista, di mana protista ini adalah nenek moyang jamur, nenek moyang hewan dan nenek moyang tanaman. Jadi kita itu masih bersaudara dengan jamur dan tanaman, teman-teman. Kalau menurut teori evolusi. Oke, dan ternyata teman-teman, protista ini masih mempunyai nenek moyang, teman-teman, yaitu bakteri, ya. Jadi kita dengan bakteri itu juga ternyata masih bersaudara. Namun kemiripan DNA kita dengan bakteri saking jauhnya jalur evolusinya, kita itu hanya memiliki 1% kemiripan dengan bakteri, teman-teman. Jadi teman-teman, menurut teori evolusi ini, manusia itu ternyata nggak hanya berkerabat dengan simpanse teman-teman. Namun kita semua itu bersaudara dengan semut, sapi, singa, pisang, dan bahkan jamur, dan bahkan bakteri teman-teman ya. Wow. Oke, mungkin dari kalian itu ada yang bertanya-tanya, jika manusia itu memiliki DNA yang berasal dari kelompok primata, seperti simpanse, atau mungkin kita itu memiliki DNA dari ikan, kenapa kita itu tidak memiliki fitur seperti insang yang dimiliki ikan, atau mungkin ekor yang dimiliki oleh para monyet, dan mungkin bulu, kenapa itu? Kenapa nggak bisa muncul? Jawabannya adalah karena atavisme. Apalagi nih Bang atavisme? Oke, kita lanjut ke chapter selanjutnya untuk membahas tentang fenomena atavisme. Oke, atavisme adalah sebuah fenomena genetika dan biasanya disebut sebagai kecacatan di mana suatu individu manusia tiba-tiba itu lahir dengan anggota tubuh mirip hewan, teman-teman. Seperti contohnya itu mirip amfibi, mirip salamander di mana manusia itu memiliki selaput, lahir dengan selaput, teman-teman, kayak amfibi. Atau mungkin manusia itu memiliki fitur tubuh seperti simpanse, teman-teman, di mana sekujur tubuhnya itu memiliki bulu, teman-teman. Kenapa ini semua bisa terjadi, teman-teman? Dan semua ini terjadi karena ada penyebabnya. Penyebabnya itu adalah DNA nenek moyang manusia yang dahulu, yang harusnya itu tidak aktif, tiba-tiba aktif, teman-teman.
DNA nenek moyang manusia yang disebut di atavisme ini bukan nenek moyang kita yang hidup 100 tahun lalu, yang 10 tahun yang lalu, bukan ya teman-teman. Namun nenek moyang yang disebutkan dalam atavisme ini adalah nenek moyang kita yang hidup jutaan tahun lalu, yaitu yang masih berbentuk mamalia awal, yang masih berbentuk ikan, yang masih berbentuk salamander, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, pada manusia normal, DNA dari nenek moyang yang udah lama itu, yang udah hidup jutaan tahun yang lalu, itu sebenarnya masih ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Namun DNA-DNA ini itu udah dinonaktifkan sama sistem DNA kita, teman-teman. Makanya pada manusia normal seperti non-atavisme seperti kita ini nggak memiliki fitur seperti nenek moyang. Kita itu nggak punya insang, nggak punya bulu, kita nggak punya selaput. Oke, kita bahas bukti evolusi selain dari DNA. Tadi kita udah bahas DNA dan atavisme ya kan teman-teman? Dan menurut teori evolusi, ikan juga termasuk nenek moyang manusia. Dan kalian percaya gak bahwa manusia itu sebenarnya punya insang teman-teman? Loh, iya tak bang? Iya teman-teman. Kalau gak percaya, lihat anatomi janin ini. Saat masih janin, kita semua baik ikan, amfibi, burung, dan reptil sama-sama memiliki insang, sama-sama memiliki ekor, teman-teman. Dan bahkan dalam tahap awal embrio, semua hewan nampak sama aja. Ini semua terjadi karena saat awal embrio, yang aktif adalah DNA-DNA yang purba. Namun pada tahap selanjutnya, DNA yang lebih modern ini menjadi lebih aktif, teman-teman. Banyak fitur tubuh seperti insang itu hilang dan digantikan oleh paru-paru. Dan ekor juga mulai hilang, teman-teman, di janin manusia. Yap, sebenarnya kita masih memiliki DNA pembentuk insang dan ekor. So, dari mana kita dapat DNA insang dan DNA ekor ini? Jika nenek moyang kita bukan makhluk yang berinsang dan berekor, teman-teman. Dari mana? Oke, kita di chapter ini akan bahas tentang kecacat logikaan para ulama dalam menanggapi teori evolusi. Banyak dari kalangan agamawan ini tidak bisa membantah argumen bahwa manusia dan kera itu memiliki kekerabatan, kecuali mereka itu menyerangnya itu dengan pribadi atau mungkin dengan fakta-fakta non ilmiah, teman-teman ya. Mungkin itu mereka itu menjawabnya, kalau benar kera itu berkerabat dengan manusia, apakah kamu mau disamakan dengan kera? Ya gak lah. Ya mana ada orang yang mau disamain dengan kera? Terus mungkin dia jawab, ya udah kalau gitu gak usah disama-samain manusia dengan kera. Anggap saja kera itu punya kerabat lain selain manusia. Ini kan logikanya aneh ya teman-teman ya. Masa standar kebenaran itu berdasarkan suka atau tidak suka teman-teman ya. Kita juga agak suka kalau disamain dengan bangsa Yahudi, teman-teman. Padahal kan bangsa Yahudi itu masih secara teori dari Islam itu kan masih satu nenek moyang yaitu dari Nabi Adam, teman-teman. Tapi kan faktanya kita nggak mau disamain dengan bangsa Yahudi Israel itu. Ada yang dari kalian yang mau disamain dengan bangsa Israel itu? Kita dukung Israel, kita dukung Israel, kita dukung Israel. Gimana? Kalian mau nggak? Nggak mau lah. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Masukkan logikanya. Ya, mungkin ada yang masih bisa menjawab. Ya, ini mungkin agak logis ya. Ya, kita kan Islam. Kita gak usah lah percaya sains. Cukup Quran aja gitu. Ya, kalau gitu berarti namanya pemikiran tertutup teman-teman. Atau sama aja kayak pemikiran orang-orang kafir yang gak mau mendengarkan argumentasi dari luar. Konsekuensinya kalau kalian berpikir seperti itu, berarti kitab suci itu bertentangan teman-teman dengan sains. Dan pada faktanya kan Quran dan sains itu menurut kalian kan nggak bertentangan kan? Kalian kan seneng itu kalau, wah ini ayat Quran itu terbukti secara sains. Ya kan? So, kalau gitu bagaimana caranya menyambungkan teori evolusi ini dengan teori yang ada di Bible, teman-teman? Yang ada di Quran juga, teman-teman. Bagaimana? Titik temu sains dan agama dalam teori evolusi, teman-teman. Ini hanya cocok logi saya ya, jadi gak wajib dipercaya. So, kalian bisa bantah teori ini di kolom komentar terserah kalian. Pokoknya jangan membantahnya, jangan pakai menyerang pribadi ya teman-teman. Fokusnya di argumentasinya teman-teman, secara fakta ilmiah ya. Oke, kita mulai dari surat Al-Baqarah juga disebutkan teman-teman
bahwa sebelum manusia ternyata ada makhluk yang rupanya memiliki akal. Karena mereka itu bisa menumpahkan darah, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut juga di surat Al-Mu'minun. Disebutkan bahwa Nabi Adam dibuat dari saripati tanah. So, teman-teman, dari tiga dalil tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa makhluk cerdas yang hidup sebelum manusia yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah hasil evolusi jutaan tahun dari primata, mamalia, amfibi, dan seterusnya hingga bakteri. Jadi mereka ini bukan ujuk-ujuk jadi langsung makhluk cerdas gitu, bukan ya, teman-teman. Namun mereka adalah hasil kesuksesan evolusi jutaan tahun, teman-teman, dari organisme sederhana bersel satu, yaitu bakteri. Dan kemudian setelah berevolusi jutaan tahun menjadi makhluk yang sangat cerdas, karena dosa mereka yaitu menumpahkan darah, maka banyak dari mereka dimusnahkan, teman-teman. Dan kemudian membusuk dan fosil mereka terkubur di dalam tanah. Kemudian Tuhan itu mengambil fosil mereka dari tanah untuk diambil saripatinya. Ya mungkin maksud dari saripati yang ada dalam Quran itu adalah DNA yang pada zaman Nabi Muhammad masih belum muncul istilah DNA, teman-teman. Makanya menggunakan istilah saripati dari tanah saja. Itu lebih mudah dan mudah diterima oleh masyarakat pada zaman itu. Bayangkan kalau teman-teman kalau misalnya Quran itu ada nama DNA. Apa ini? Kok muncul tiba-tiba muncul DNA ini? Apa ini? Karena masyarakat zaman itu kan bingung. Jadinya pakai saja saripati dari tanah gitu. Oke, setelah mendapatkan DNA itu, kemudian Tuhan menyusun ulang selayaknya ahli genetika. Ya, menyusun ulang DNA dari fosil dinosaurus di film Jurassic Park. Namun mungkin ya Tuhan itu memiliki cara yang berbeda yang mungkin lebih canggih dari ilmuwan-ilmuwan ya. Karena Tuhan itu memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada manusia, teman-teman. Pastinya. Dan karena DNA-nya berasal dari makhluk hidup cerdas yang hasil evolusi jutaan tahun di bumi, makanya DNA manusia yang dibuat dari genetika tersebut itu mengandung DNA dari hasil evolusi yang ada di bumi, yang dapat menjadi alasan kenapa atavisme bisa terjadi di tubuh manusia. Oke, conclusion video ini ya. Video ini sebenarnya tidak membantah Al-Quran sama sekali, namun saya hanya membantah tafsirannya saja. Karena perkembangan zaman di mana sains sudah mengetahui bagaimana manusia itu, gak hanya manusia, tapi semua makhluk hidup itu berasal lewat studi genetika. Video ini sebenarnya saya maksudkan agar umat Islam itu tidak anti sains ya. Jika kalian anti sains itu saya khawatirnya kalian akan ketinggalan peradaban dengan bangsa-bangsa barat atau bangsa Yahudi atau bangsa Cina. Ini saya takutkan karena saya sering mendengar bahwa ulama-ulama itu bilang, udah pelajari agama aja, gak usah sains. Udahlah teori, apa itu, evolusi. Kafir itu. Sains itu gak dibawa mati ya gitu. Namun terserah kalian lah mau open-minded atau cover mind terhadap sains. Namun jika kalian tetap gak percaya teori evolusi, ya saya tantang kalian untuk menjelaskan kenapa manusia itu memiliki DNA amfibi, kera, dan DNA bakteri penyebab atavisme di dalam tubuh manusia. Oke, sekian dulu pesan saya. Jangan takut belajar biologi, biasakanlah kalian untuk menerima teori sains. Salam sejahtera. Goodbye.